Membayar guru honorer menjadi alasan salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Kendari mewajibkan iuran sebesar Rp270.000 kepada setiap siswa. Kebijakan tersebut memicu adanya sorotan publik karena pungutan wajib dilarang di SMA dan SMK negeri di Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai hal ini, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun News Ultra, Dewi Lestari. Selamat siang rekan Dewi. Selamat siang, Alinda. Baik, rekan Dewi, bagaimana pungutan ini bisa mencuat ke publik dan disorot oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Sultra? Apakah ada pihak yang melaporkan hal ini? Ya, baik, Alinda. Awalnya informasi terkait pungutan iuran ini pertama kali dilaporkan oleh seorang siswa yang dilarang mengikuti ujian tengah semester sebelum membayar uang sebanyak 270.000. Setelah pihak siswa tersebut melaporkan, kejadian tersebut menjadi perbincangan karena pasalnya di Sulawesi Tenggara, SMA dan SMK dilarang melakukan pungutan, Alinda. Baik, rekan, lantas bagaimana menanggapi kasus ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri di Sultra menanggapi kasus ini seperti apa, rekan? Ya, baik, menanggapi kasus ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berdasarkan arahan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka, pihak Dikbud meminta pihak sekolah SMK Negeri 4 Kendari untuk mengembalikan uang iuran tersebut kepada siswa. Ya, baik, rekan. Pungutan ini sudah terjadi berapa lama dan lantas sebenarnya apa yang menjadikan alasan dari SMK Negeri 4 Kendari ini mewajibkan iuran sebesar 270 kepada siswa meski pungutan ini dilarang di SMK atau SMA di Sultra? Ya, berdasarkan penjelasan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari, Herman mengatakan bahwa iuran ini dipungut sejak Juli 2025 dan telah berlangsung selama 6 bulan. Awalnya pungutan ini telah disepakati oleh orang tua siswa bersama sekolah. Dan pungutan ini ditetapkan sebesar 45.000 per bulan, namun siswa di SMK Negeri 4 Kendari tidak membayar per bulan dan langsung membayarnya menjelang ujian semester sehingga mencapai Rp270.000. Dan menurut Herman, uang pungutan ini akan dibayarkan untuk gaji guru honorer di SMK Negeri 4 Kendari karena gaji guru honorer di SMK Negeri 4 Kendari tidak bisa dibayarkan oleh dana bos karena tidak mencukupi, Alinda. Baik, rekan, lantas bagaimana mengenai penggunaan rincian sebesar 270.000 ini dari pungutan siswa ini digunakan untuk apa saja selain untuk membayar gaji honorer? Berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah SMK gaji guru honorer bulan tersebut Akan lanjutkan laporan Anda, rekan. digunakan untuk Rincian sebesar 270.000 dari pungutan siswa digunakan untuk apa saja selain untuk membayar guru honorer? Ya, baik Alinda, sejauh ini pungutan di SMK Negeri 4 Kendari baru hanya digunakan untuk membayar gaji honorer guru di SMK Negeri 4 Kendari. Untuk keperluan lainnya belum ada penjelasan secara pasti, Alinda. Baik, rekan, lantas mengenai tadi ada informasi dari pihak sekolah diwajibkan untuk mengembalikan dana
sebesar 270 yang sudah dikumpulkan para siswa. Ini bagaimana pihak sekolah menangani pengembalian dana ini? Ya, untuk pengembalian uang iuran sebanyak 270.000 ini dilakukan secara bertahap untuk kelas 1 dan kelas 2 SMK Negeri 4 Kendari yang dimulai pada Selasa 6 Januari 2026. Namun untuk uang yang dikembalikan baru sejumlah 200.000, Alinda. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari, 70.000 lagi tidak dikembalikan karena akan digunakan untuk keperluan lomba siswa yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di Jakarta. Rekan lantas, bagaimana keterangan dari pemerintah Sultra sendiri mengenai hal ini? Apakah ada keterangan dari gubernur atau keterangan lainnya yang Anda miliki? Untuk keterangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, mereka menyatakan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan di sekolah, sehingga jika ada terjadi pungutan lagi, maka pihak sekolah akan disanksi secara tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik rekan, ada informasi tambahan yang akan Anda sampaikan? Informasi terbaru mungkin? Ya, untuk informasi terbaru, pihak Polresta Kendari sudah mengunjungi juga SMK Negeri 4 Kendari setelah pengembalian dana 200.000 kemarin, dan mereka menyita uang sebanyak 36,2 juta sebagai barang bukti untuk melakukan penyelidikan, Alinda. Dan saat ini pihak Polresta Kendari tengah melakukan dugaan pungutan di SMK Negeri 4 Kendari. Dan untuk hasilnya saat ini Polresta Kendari belum bisa memberikan penjelasan kepada awak media. Baik rekan Dewi Lestari, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Saya ke SMK 4 Kendari ini untuk memastikan apa yang kita bicarakan kemarin di aula terkait dengan proses pengembalian, dan hari ini sudah berlangsung proses pengembalian kepada siswa SMK 4 Kendari. Ada berapa totalnya Pak? Total pengembalian yang pengembalian ini karena ini juga kan dalam proses belajar mengajar, harapannya bahwa tidak mengganggu suasana PTM, sehingga proses pengembalian ini dilakukan secara bertahap per kelas masing-masing. Bang, bisa dijelaskan Bang, untuk jumlah total yang dikumpul iuran kemarin itu berapa semuanya Bang? Dari berapa orang siswa? Mengenai itu ada catatannya di kepala sekolah, bisa langsung dikonfirmasi ke kepala sekolahnya. Harapannya ke depan Pak Kabit? Harapan kita bahwa kejadian di SMK 4 Kendari ini menjadi pelajaran buat semua. Kemudian ada hal positif yang mesti kita petik, bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di SMK dan itu sangat sulit pembiayaan di dana bos. Itu juga yang perlu menjadi kajian kita semua, sehingga sekolah juga bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan honorer yang tidak bisa dibiayai oleh dana bos, kemudian kegiatan-kegiatan lain di SMK ini tentu sangat banyak sekali, dan itu harus berjalan dan agak berat pembiayaannya lewat dana bos, sehingga partisipasi orang tua itu juga sangat penting, tetapi harus juga dikelola dengan baik. Untuk pengembalian iuran ini merupakan sebenarnya kesepakatan dibuat di awal dengan orang tua siswa, yang mana peruntukan untuk partisipasi orang tua sebesar 270.000 itu di awal, yang per 6 bulan, 45.000 sebenarnya tepatnya per bulan, diperuntukkan untuk guru-guru honor. Namun dalam prosesnya guru honor ini sudah terangkat menjadi P3K, yang mana dari bulan 6 itu sampai bulan 12 itu kita berikan gaji mereka menggunakan dana partisipasi orang tua. Begitu mereka menerima kekurangan karena mereka terhitung dari bulan 3, itu kan mereka terima sampai bulan 12, sehingga double penerimaan, sehingga uang partisipasi itu dikembalikan. Nah, dana itulah yang sekarang ini kita kembalikan ke orang tua siswa. Nah, jadi untuk jumlah siswa ini, jumlah siswa yang ada hanya kan bergerak terus Pak. Jumlah siswa itu 1.134 totalnya, namun yang melakukan kemarin itu
pembayaran untuk partisipasi itu cuma kita tetapkan untuk kelas 10 dan kelas 11. Kenapa kelas 12 atau kelas 3 itu tidak? Karena pembiayaan di kelas 3 itu terlalu banyak, sehingga apabila dibebankan lagi dengan partisipasi tadi, menjadi berat beban orang tua. Sehingga kita untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan untuk kelas 10, untuk jurusan kayu dan jurusan tekstil, jurusan kayu itu digratiskan. Malah kita subsidi mereka dengan gratis baju praktek untuk kelas 10 jurusan kayu. Kalau untuk kelas 10 jurusan kriya tekstil itu mereka itu bayar setengah, 50%. Nah, dana-dana itulah sekarang yang kita kembalikan ke siswa masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.